Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Intan Elisa Rahmat dengan NIM 201520118. Oke, berdirinya saya di hadapan kalian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, yaitu penadministrasian. Nah, data yang saya gunakan ini atau alat instrumen yang saya gunakan ini adalah sosiometri. Sosiometri merupakan alat untuk meneliti hubungan interaksi sosial pada suatu kelompok kecil maupun kelompok besar. Oke, kita mulai saja ya pengadministrasian sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu kalian sebentar. Izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Kakak adalah Intan Elisa Rahma, merupakan mahasiswa semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi, maksud dari kedatangan kakak di sini adalah kakak ingin memenuhi tugas mata kuliah kakak yaitu mikrokonseling, ini mana tujuannya adalah menganalisis hubungan interaksi sosial yang berada di kelas ini. Jadi, kakak bakal meminta waktu kalian sebentar, sekitar 5-10 menit. Apa kalian bersedia? Oke, terima kasih. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Alat atau instrumen yang kakak gunain saat ini adalah sosiometri. Sebelumnya, apa kalian tak pernah dengar apa itu sosiometri? Apa kalian mengetahui itu? Belum? Oke, di sini jika kalian belum mengetahui apa itu sosiometri, kakak bakal ngejelasin sedikit apa itu sosiometri. Jadi, sosiometri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur interaksi sosial pada suatu kelompok. Kelompok tersebut ini dapat berupa kelompok kecil maupun kelompok besar. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, jadi kakak bakal ngasih satu pertanyaan dan kalian akan menjawab pertanyaan tersebut dengan 2 jawaban. Contoh dari pertanyaannya misalkan seperti ini. Siapa teman yang paling kalian senangi ketika diajak diskusi di kelas? Nah, jadi kalian bakal menjawab pertanyaan tersebut dengan 2 nama yang paling kalian senangi ketika kalian ajak diskusi di kelas. Sampai sini, apakah kalian paham? Jika kalian paham, jika kalian paham, kita langsung saja. Dan hal ini adalah bersifat rahasia, jadi kalian tidak perlu khawatir data ini akan diketahui oleh orang lain atau siapapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir teman kalian atau siapapun bakal mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kalian tulis. Nah, hal ini juga tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi nilai kalian di sekolah, jadi kalian tidak perlu berdiskusi dengan teman kalian yang di sebelah atau yang di depan kalian. Apakah kalian paham? Oke, jika kalian paham, kakak minta kalian menyiapkan satu kertas selembar dengan alat tulis. Sudah? Oke, jika sudah disiapkan, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Jika sudah selesai, tuliskan nama kalian beserta jenis kelamin kalian. Jika sudah, dengarkan kakak baik-baik. Kakak bakal ngasih tahu satu pertanyaannya dan kalian tolong dengarkan dengan baik-baik. Pertanyaannya adalah, siapa teman yang paling kalian senangi ketika di kelas? Kakak ulangi, siapa teman yang paling kalian senangi ketika berada di kelas? Yang belakang, apa kalian terdengar atau suaranya terdengar? Oke,
Kakak ulangi ya. Siapa teman yang paling kalian senangi ketika di kelas? Oke, jika sudah, kertasnya tolong kumpulkan. Oke, ini merupakan hasil data yang telah kalian jawab. Sebelumnya, terima kasih kalian telah menyempatkan waktunya sebentar, dan maaf kakak juga mengganggu waktu kalian. Kakak tegasin lagi, di sini adalah data ini bersifat rahasia, jadi kalian tidak perlu khawatir hal ini bakal diketahui oleh orang lain. Oke, karena semuanya telah selesai, alangkah baiknya kita baca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bakal ketemu di minggu depan dan semoga kalian sehat terus karena kita akan bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu kalian sebentar. Sebelumnya, apa kalian masih ingat dengan kakak? Oke, beberapa ada yang masih ingat dan beberapa ada yang lupa ya. Oke, kakak perkenalkan diri lagi. Kakak adalah mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nama kakak Intan Elisa Rahma. Apa kalian udah ingat? Oke, udah pada ingat ya? Oke, seperti yang telah kakak katakan di minggu kemarin, bahwa kakak akan kembali lagi ke kelas ini untuk memberitahukan hasil data yang telah kakak olah. Nah, ternyata hasil data yang telah kakak olah ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berada di kelas ini itu masih kurang baik. Kalian merasa nggak kalau interaksi sosial itu masih kurang baik? Kayak misalkan kalian ini masih berteman dengan berkelompok-kelompok atau bersirkel-sirkel, kalian masih berasa nggak? Merasa ya? Oke, ada beberapa orang yang interaksi sosialnya bagus karena mereka paling banyak dipilih, namun ada beberapa orang juga yang sedikit dipilih dan menunjukkan bahwa interaksi sosialnya itu kurang bagus. Nah, tapi sebelumnya apa kalian ada yang sakit? Dari minggu kemarin ada yang hadir, tapi minggu sekarang ada yang sakit. Apakah ada? Hadir semua? Minggu kemarin juga hadir semua ya? Oke. Nah, untuk data hasil ini, kakak akan memanggil nama-nama yang interaksi sosialnya ini kurang baik atau kurang bagus. Nah, kalian tenang aja guys, tenang aja teman-teman, bahwa ini tuh kan bersifat rahasia. Jadi nanti kakak bakal memanggil nama-nama tersebut secara pribadi atau kakak akan meminta bantuan kepada wali kelas kalian untuk memanggil nama-nama yang interaksi sosialnya itu kurang bagus. Nah, untuk nama-nama yang hasil interaksi sosialnya kurang bagus ini, kalian tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir karena nanti kita hanya akan berdiskusi untuk meningkatkan interaksi sosial yang kalian miliki sehingga nanti kalian akan lebih mudah dalam berinteraksi dan kalian juga akan lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa kalian paham? Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk nama-nama yang tidak dipanggil, untuk nama-nama yang tidak dipanggil berarti interaksi sosial kalian bagus. Nah, jadi kalian kalau misalkan nanti ketemu kakak di minggu-minggu depan atau nanti kapan, kalian bisa aja ajak diskusi kakak mengenai apapun, kita bercerita-cerita seperti itu. Dan untuk nama-nama yang dipanggil, kakak tegasin lagi untuk tidak perlu takut karena kita hanya akan berdiskusi mengenai interaksi sosial sehingga interaksi sosial kalian itu meningkat dan kalian akan lebih percaya diri dalam berinteraksi. Paham? Oke, terima kasih teman-teman. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian dipermudah segala urusan.
Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah sosiometri. Oke, di sini saya telah menampilkan PPT bagaimana cara mengolah sosiometri. Jika kalian ingin lebih simple, kalian bisa otomatis bisa melalui website sociometry.shidec.com. Nanti akan saya tampilkan di layar. Oke, dari hasil data yang diambil kemarin, ada nama-nama yang interaksi sosialnya kurang baik. Dan di sini seperti yang telah saya tampilkan, hasil datanya ada kode, ada pilihan pertama, dan ada pilihan kedua. Di balik kode ini, ada nama-nama siswa atau siswi yang kemarin saya ambil datanya. Kenapa menggunakan kode? Karena kita ada asas kerahasiaan, jadi kita tidak boleh secara frontal menampilkan nama-nama siswa tersebut. Untuk kode ini, kalian bisa menggunakan apapun, mau nama, mau simbol, atau maupun huruf. Di sini saya menggunakan nomor dari nomor pertama sampai nomor 10. Nah, untuk kita lihat, dari kode pertama ini ada siswa atau siswi yang memilih pilihan pertama nomor 6 dan pilihan kedua nomor 3. Begitu seterusnya hingga kode nomor 10. Nah, pilihan dan kode ini sangat berkesinambungan dengan nama-nama siswa yang dipilih. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk sosiogram. Sosiogram merupakan grafik yang menunjukkan hubungan interaksi individu dalam suatu kelompok dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial individu lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini, nomor 3 ada sekitar 4 orang yang memilih nomor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dia miliki pada si kode nomor 3 ini cukup bagus. Namun, bisa kita lihat pula ada beberapa yang menunjukkan bahwa interaksi sosial yang ia miliki cukup kurang. Nah, bisa kita lihat di sini kode nomor 4, nomor 5, nomor 7. Nah, mereka ini hanya ada satu orang yang memilih mereka. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan. Untuk berbentuk bulat ini, keterangannya adalah laki-laki. Jadi, jika yang bisa kita lihat di sini ada bulat dan juga kotak. Untuk yang bulat ini adalah laki-laki dan untuk yang kotak ini adalah perempuan. Nah, untuk tanda panah yang merah ini menunjukkan bahwa hal tersebut pilihan pertama. Nah, misalkan nomor 3 pilihan pertamanya 7 dan pilihan keduanya adalah 8. Nah, di sini nomor 7 atau tanda panah yang menunjukkan ke angka 7 ini berwarna merah dan anak panah yang menunjukkan ke angka 8 ini adalah warna biru. Nah, selanjutnya adalah program bimbingan dan konseling. Ini merupakan bentuk program yang saya buat dari hasil sosiometri tadi atau minggu kemarin. Di sini ada komponen layanan, ada kegiatan, ada topik, ada bidang, ada sasaran, strategi, waktu, dan pelaksanaan. Untuk komponen dan layanan ini, saya menggunakan layanan dasar. Nah, bentuk kegiatannya ada layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan aplikasi instrumentasi. Dan yang saya gunakan ini adalah bimbingan kelompok. Nah, topik yang saya pilih adalah meningkatkan kemampuan interaksi siswa. Hal ini terdapat pada bidang pribadi dan juga sosial. Sasarannya adalah siswa dan siswi yang kemarin saya ambil datanya. Untuk strateginya, saya menggunakan bimbingan kelompok karena ada beberapa orang yang interaksi sosialnya kurang bagus gitu. Jadi kalau misalkan hanya ada satu orang, maka saya akan menggunakan bimbingan individual. Tapi karena kemarin ada banyak atau ada beberapa, jadi saya menggunakan bimbingan kelompok. Untuk waktu pelaksanaannya, saya 2 bulan
selama 2 bulan ini saya 2 kali pertemuan, di mana pada bulan Juni pada minggu pertama dan pada bulan Juni juga ada minggu ketiga, dan selanjutnya ada bulan Juli saya menggunakan sama seperti bulan kemarin, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Pelaksananya saya sendiri, yaitu Intan Elisa Rahma. Nah, cukup sekian. Berikut merupakan cara mengulas sosiometri dan program bimbingan dan konseling. Halo teman-teman, baik, cukup sekian. Tadi kan saya telah menjelaskan pengadministrasian, kemudian cara mengolah sosiometri, dan bentuk program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.